Halo, ketemu lagi. Anda sudah lihat perkembangan terakhir pertikaian antara Amerika Serikat dan Cina, antara Donald Trump dan Xi Jinping. Perkembangan terakhirnya adalah sebagai berikut. Amerika mengenakan sekitar 245% terhadap semua barang yang masuk, semua barang dan jasa yang masuk dari Cina. Tapi bukan itu yang penting untuk kita. Yang penting untuk kita adalah Cina mengancam semua negara yang berusaha untuk menyenangkan Amerika demi mendapatkan exemption atau pengecualian dari tarif yang besar. Seperti kita tahu, Amerika menerapkan tarif yang besar pada hampir semua negara di dunia, tapi yang paling besar tentu saja Cina yang dianggap sebagai musuh besar oleh Donald Trump. Nah, sekarang Cina mengancam bahwa semua negara yang memiliki kepentingan dengan Cina agar tidak menuruti keinginan Amerika. Ini menarik, tapi juga sekaligus mengkhawatirkan. Waktu perang tarif ini dimulai, banyak yang mengatakan di media sosial, ini kan perang antara Cina dan Amerika, kita nggak ikut-ikutan. Kata siapa? Sekarang kita kena. Indonesia merupakan negara ekspor kesekian dari Cina, jadi kalaupun Cina mau melakukan sesuatu, ya mungkin kita akan kena dampaknya, tapi kita merupakan partner ekspor ke-10 atau ke-12 dari Cina. Anda bisa cek sendiri datanya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kebalikannya. Ekspor terbesar kita dari Indonesia ke Cina, Cina merupakan negara tujuan ekspor nomor 1 bagi Indonesia. Nomor 2 baru Amerika, dan itu selisihnya jauh. Jadi Anda bisa membayangkan kerepotan yang dihadapi oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo, dan semua menterinya yang mudah-mudahan cukup berkompeten untuk memikirkan hal ini. Siapa yang akan dipilih, Amerika atau Cina? Kalau Amerika yang dipilih, dan saya kok cenderung melihat bahwa Prabowo akan cenderung memilih Amerika, sebab dia lulusan Amerika, pendidikan militernya, dan banyak dari produk Amerika yang kita gunakan secara tidak sadar. Google misalnya, Twitter, itu Amerika semua itu. Facebook, Amerika. Saya melihat bahwa Presiden Prabowo dan menteri-menterinya akan cenderung memihak Amerika, yang berarti bahwa mereka akan mengurangi ketergantungan ekspor pada Cina dan memilih untuk menyenangkan Amerika. Sesuatu yang menurut saya akan berujung dengan kekecewaan besar, karena kalau kita lihat sifat-sifat dari Presiden Trump, dia tidak akan mengalah begitu saja dan tidak akan memberi keringanan pada Indonesia. Kita tahu bahwa wakil dari pemerintah Indonesia sudah pergi ke Amerika, dan alih-alih mendapatkan pemotongan tarif, apa yang dia lakukan malah dinaikkan. Ya, ada yang bilang bahwa itu tidak mencakup semua barang dari Indonesia, hanya beberapa item saja seperti tekstil dan sebagainya. Tapi tetap saja tidak, misi yang dipimpin oleh Menteri Airlangga ke Amerika itu adalah menurunkan tarif yang biaya masuk yang dikenakan Amerika terhadap barang-barang Indonesia. Misi itu tidak berhasil. Tetap tinggi, tetap berapa terakhir? 34%, yang sekarang akan naik menjadi 43% kira-kira. Saya melihat kecenderungan bahwa Kabinet Prabowo akan memihak Amerika, dan itu akan sangat fatal karena Cina merupakan tujuan ekspor terbesar dari Indonesia. 24% dari seluruh ekspor Indonesia itu perginya ke Cina. Tahu ke Amerika Serikat berapa? 9% saja. Baru menyusul India 8%, Jepang 8%, dan Singapura 5%. Sementara itu, kita melihat bahwa kunjungan dari Perdana Menteri Xi Jinping ke Asia Tenggara melewatkan Indonesia. Dia hanya pergi ke Vietnam, Kamboja, dan satu lagi Malaysia. Bisa dimengerti karena target utama ekspor dari Cina itu adalah nomor 1 Amerika Serikat, baru kedua Uni Eropa, Vietnam, urutan ketiga, Jepang, South Korea atau Korea Selatan, India, Rusia, Jerman, dan Malaysia. Kamboja tidak ada di daftar 10 besar. Indonesia di urutan ke-11 atau 12 dari tujuan ekspor Cina. Jadi kita bukan saja terdampak besar sekali, tapi luar biasa besarnya dari pertikaian yang seolah-olah hanya melibatkan Amerika dan Cina.
Sekarang Cina mengancam siapapun yang berusaha menyenangkan Amerika akan berhadapan dengan mereka. Nggak tahu tindakannya apa, tapi kita tahu bahwa Xi Jinping tidak bisa diremehkan. Itu kelihatan dari reaksinya selama ini terhadap sikap Amerika. Sampai ketemu lagi.